Itu adalah pelayanan dan pekerjaan. Begitu caranya Bapak. Nah, cara pemimpin dalam membangun kerjasama tim. Pemimpin harus memiliki motivasi yang tinggi. Untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Ya, kita sendiri nih sebagai pemimpinnya, sebagai leader, harus punya target, harus punya kemauan yang besar untuk punya tujuan yang sama. Ya, untuk mencapai target harus. Jangan kita lemparkan pencapaian tujuan target itu hanya kepada staf kita, karyawan kita, atau tim pelayanan kita. Nggak boleh, kita sendiri sebagai pemimpin, sebagai gembala harus juga memiliki dorongan dan semangat yang sama, Bapak. Yang berikutnya, pemimpin harus membangun hubungan atau kedekatan dengan semua anggota. Jadi kita nggak boleh menjadi pemimpin yang jaim. Apa itu? Jaga image, jaga jarak. Jangan menganggap, Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan orang-orang yang kita pimpin, dengan jemaat, aduh harga diri gue hilang. Harga diri gue rendah. Salah, salah, salah konsep itu. Semakin kita dekat, semakin kita punya hubungan yang baik dengan orang yang kita pimpin, jemaat, karyawan kita, konsumen kita sekalipun. Justru sebenarnya akan muncul di sana rasa saling percaya. Dari rasa saling percaya itu akan muncul apa? Loyalitas, kesetiaan. Dari hal itu muncul lagi apa? Saya mau berkontribusi untuk gereja ini. Saya mau berkontribusi untuk lebih lagi untuk kemajuan perusahaan ini. Itu untungnya. Jadi jangan takut membangun hubungan. Cara yang berikutnya yang harus pemimpin punya apa? Bangun komunikasi secara informal dan formal. Seringkali para pemimpin itu gagal dalam membangun kerjasama tim. Karena kenapa? Pola komunikasinya hanya formal antara atasan dan bawahan. Hanya pada waktu di dalam forum-forum rapat ada komunikasi dengan orang yang dipimpin. Ada komunikasi interaksi dengan jemaatnya, dengan pengurusnya. Salah Bapak Ibu. Itu bukan hanya komunikasi satu-satunya yang bisa kita pakai. Karena di situ terjadi apa? Hubungan yang kurang intensif secara personal. Maka ada komunikasi informal. Jadi jangan hanya di forum rapat kita komunikasi dengan pengurus, dengan staf kita, enggak. Secara informal. Contohnya apa? Waktu jam istirahat. Misalkan nih, ya, ada karyawan kita, ada staf kita agak malas orangnya. Kita dekatin aja waktu dia lagi jam makan, jam istirahat, lagi sambil makan kan. Itu kan informal itu. Kita tanya apa masalahnya, persoalannya, lalu kita kasih masukan dan dorongan. Gitu caranya. Kalau dalam berjemaat, kita kunjungi rumahnya. Kita doakan dia di sana. Kita dengarkan masalah dan pergumulan. Itu kan pendekatan informal. Jangan hanya pendekatan formal waktu di gereja saja. Nggak bisa, Bapak. Informal harus jalan. Ya. Cara yang berikutnya, pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif. Pemimpin itu jangan boleh bertele-tele menyampaikan pesan informasi, nggak boleh Bapak Ibu. Harus efektif, singkat, jelas, padat. Jangan ya lari kemana-mana omongannya. Caranya gimana? Dicatat dulu poin-poinnya apa yang mau disampaikan. Ya. Juga pemimpin itu harus percaya diri Bapak Ibu. Kalau kita pemimpin tidak percaya diri menyampaikan gagasan, pemikiran, rencana, wah orang yang dipimpin, ya ya, bos kita aja kan nggak yakin tuh, bagaimana kita juga bisa yakin? Yang memimpin kita aja nggak yakin, kan itu masalah itu. Juga apa? Mampu membangun kedekatan, sosialisasi yang baik dengan semua orang. Ya, dewasa secara mental, emosinya tidak boleh gampang marahan, tidak boleh gampang pundungan Bapak Ibu. Kalau jadi pemimpin, harus kuat. Kalau jemaat kita hanya kuat menghadapi satu masalah, kita pemimpin, kita suami dan istri, kita leader, harus dua kali lipat lebih kuat menghadapi masalah, tantangan dan pergumulan. Itulah konsekuensi dari seorang pemimpin. Karena kalau kita tidak lebih kuat dua kali lipat dari orang yang kita pimpin, model apa, contoh apa yang bisa dipakai oleh orang yang kita pimpin untuk bisa kuat? Nggak ada. Kita aja pemimpinnya juga tidak kuat. Dan tadi saya katakan, yang membuat kita kuat sebagai pemimpin di dalam Tuhan,
Karena Tuhan berikan kita kekuatan, kan Bapak Ibu? Pahami, kuasai peran, tugas semua anggota tim. Ketua itu tugasnya apa? Sekretaris itu tugasnya apa? Bendahara, bidang-bidang lain. Harus kita pahami juga. Supaya kita bisa mampu menjelaskan, menguraikan itu kepada orang-orang yang kita pimpin. Jadi pemimpin harus dewasa menghadapi, menyelesaikan setiap konflik, perbedaan pemahaman, pemikiran, dan ide harus bisa dihadapi, harus bisa diselesaikan, dikolaborasikan oleh pemimpin untuk menjadi kekuatan di dalam kesuksesan tim itu sendiri. Jangan justru kita menjadi pemecah, penghancur bagi semua anggota tim. Jangan, Bapak. Pemimpin harus konsisten, tegas, dan mampu menjalankan tugas. Seringkali menjadi keluhan orang-orang yang kita pimpin itu. Mereka tidak bisa melakukan bagian mereka, tanggung jawab mereka dengan maksimal di dalam tim. Mengapa? Karena mereka lihat, wah, manajerku aja, pendetaku aja nggak konsisten. Dia bilang kita datang jam 8. Tapi hanya kita yang disuruh datang jam 8. Dia datang dengan senaknya jam 1 siang. Kan tidak baik juga. Harus konsisten. Konsisten terhadap diri sendiri. Di samping konsisten terhadap orang lain. Gas. Kita itu jangan boleh hanya tegas bagi orang lain. Tapi kepada diri kita sendiri kita nggak tegas. Nggak boleh. Ketegasan yang pertama dan yang utama harus kepada diri kita sendiri dulu. Baru kepada orang lain. Karena kalau kita nggak bisa tegas kepada diri kita, orang lain susah. Kita harapkan tegas untuk melakukan apa yang kita tegaskan. Susah. Karena mereka melihat, Bapak Ibu nggak tegas juga kok, nggak melakukan juga kok yang Bapak Ibu lakukan. Kan gitu. Ini harus kita punya sebagai seorang pemimpin, entah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan juga dalam rumah tangga ya. Suami, istri harus menjadi pemimpin yang tegas bagi anak-anak. Kalau anaknya salah, katakan itu salah, tapi tolong dia untuk memperbaiki kesalahannya. Kan gitu. Kalau kita salah orang tua, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Untuk apa? Bertobat. Mengakui kesalahan itu di hadapan istri anak-anak kita. Supaya lebih baik kan? Dalam